Yo, halo teman-teman, berjumpa kembali di Masyul Official Channel. Oke, seperti biasa pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi ya, kita akan kembali lagi mereaction animasi Indonesia lagi ya bre ya. Dan pada kesempatan kali ini bre, seperti biasa kita akan kembali lagi untuk melanjutkan reaction animasi Santun TV. Karena udah ada lanjutan dari Kisah Cinta di Sungai yang Jernih part 3-nya ya. Oke bre ya, semoga kalian juga semakin suka dengan video-video reaction yang ada di channel ini. Dan semoga kedepannya bisa tembus 100.000 subscriber lah secepatnya ya bre ya. Sabar. Oke lah bre, gak perlu lama-lama lagi, langsung aja kita ke video Santun TV. Let's go. Nah bre, sekarang kita udah berada di channel Santun TV. Seperti biasa sebelum menonton kita like terlebih dahulu. Biasakan juga kalian nge-like ya. Dan ini kegalauan Ahlian dan GG. Emi Fukada ya, Emi Fukada lagi. Dan langsung aja kita play. Welcome to Santun TV. Wih, rumah mewah nih. Sudah 3 jam aku berbaring, namun tetap tak bisa tidur. Apakah aku harus menjadi anggota parlemen negeri Ode agar bisa cepat tidur seperti waktu rapat? Bawa itu lagi ya. Seperti kata Bang Pot dan Monyet, kapan sih channel ini nggak masuk pinggir jurang ya? Aduh. Keke, maafkan aku yang belum bisa membuka status kita kepada publik. Aku harus merahasiakan semuanya agar tidak ketahuan ayahku. Gimana bre rasanya cinta tak direstui? Pernah ngalamin? Saya jujur pernah ngalamin cinta nggak direstui. Pernah ngalami bre. Aduh, sedih banget kalau kayak gitu bre. Berjuang mati-matian tapi tetap nggak direstui bre. Seperti parlemen negeri Ode yang merahasiakan RUU dari rakyat. Maafkan aku Keke. Ngeri banget ya, ngeri banget. RUU lagi ya. Oke. Ayahku menolak aku pacaran. Seperti parlemen yang menolak aspirasi rakyat. Aku sedih Keke. Menolak pacaran seperti parlemen yang menolak aspirasi rakyat ya. Bingung gua bre ya, bingung. Aku tak ingin terus begini. Apalagi? Aku ingin ada perubahan. Wah, kayaknya mesti reformasi nih kalau cintaku harus disangkal seperti ini. Aku takut satu hari nanti aku jadi apatis. Seperti rakyat Ode yang sudah tak percaya lagi siapapun yang duduk di kursi kekuasaan. Kadang aku mau gimana lagi, itulah hidup bre ya. lelah Keke. Aku mencintaimu dengan jujur, tapi aku harus berbohong setiap hari. Seperti pejabat kepadamu. Ini curhat sambil menghujat anggota parlemen negeri Otni ya. Aduh, Otni Santun TV ya. Kepada keluargaku, bahkan kepada diriku sendiri. Iya. Apa cinta memang harus disensor seperti berita di media yang dikontrol pemerintah? Gimana disensor, disembunyikan ya. Aduh, ngeri ya. kebebasan cintaku? Udahlah, kebebasan berekspresi dibayang-bayang ITE. Masa cintaku pun dibayang-bayang kepala rumah tangga otoriter dan anti kritik? Ini bahas kisah cinta atau bahas apa sih bre ya? Bingung gue jadinya ya. Aduh. Aku sedih. Wow. Udah lama banget gue nggak dengar tangisan. Lama banget bre. Udah lama banget gue nggak dengar tangisan nih. Burung hantu ada di situ. Luar biasa, kata-katanya membuat orang meneteskan air mata. Suaranya mirip Miguel. Atau kena gas air mata. Bawa pas demo nih bre. Truk. Si GG orang biasa bre, bukan orang tajir. Rumahnya aja beda. Pernah ngalamin kayak gini bre? Pernah ya. Pernah bre. Alien. Gitu amat minum kopi. Biasanya kalau gue minum cuma gitu aja, nggak sampai gitu. Engkau bilang mencintaiku, tapi diam-diam dan tak mau menunjukkannya. Iya. Bagaikan laporan keuangan negeri Otni. Ada, tapi Itu lagi apa lagi nih? cuma gak bisa diakses. Kau merahasiakanku dari ayahmu. Apakah aku ini terlalu hina? Atau terlalu berharga?
Bagaikan pemerintah merahasiakan kontrak tambang kepada publik. Aku rindu pada... Nggak ahlian sama Gege sama-sama ya. Sama-sama bikin pusing yang dibahas nih. kamu, Lian. Rindu yang seperti aktivis yang ditolak izin demo. Katamu, ayahmu galak dan berani pasang badan. Setidaknya ia punya nyali. Tidak seperti orang mengirimkan kepala babi ke kantor jurnalis. Katamu, Kepala babi lagi bre aja. ayahmu sangat galak dan overprotektif. Ya maklum sih. Orang kalau udah berkuasa pasti melindungi tahtanya. Kritik sedikit langsung dianggap makar. Nanya sedikit langsung dituduh menyebarkan kebencian. Seperti itulah, ya seperti itulah. Tapi tenang aja. Sudahlah, daripada aku berlarut sedih, lebih baik ku bawa ke dalam tidur. Belum sampai ke dalam udah tidur lu. Aduh, parah amat dah. Belum sampai ke dalam. Anjir, ini arak. Anak, kirain kopi. Mie instan 30 dos, minyak goreng 100 liter, sabun cuci piring 100 liter, deterjen cair 100 liter, sama bohlam 12 kotak. Kok banyak sekali, Pak? Kita mau buka toko kelontong juga. Haiya, ini bukan untuk dijual, tapi untuk dipakai. Loh, Oh, banyak banget. buat apa? Pak, di rumah kita kan cuma 3 orang. Masa minyak goreng 100 liter? Ini mau goreng ikan apa goreng isu? Dari tadi yang dibahas itu terus ya. Aduh, serem banget dah kayak ini. Liana, ini stok kita buat 1 tahun punya lah. Lo kenapa langsung beli 1 tahun, Pak? Kenapa nggak beli harian? Balang-balang ini selalu kita pakai dan punya masa kadaluarsa 1 sampai 3 tahun. Oke. Karena buat dipakai selama 1 tahun, jadi kita beli dengan kuantitas yang banyak. Kuantitas yang banyak artinya kita membeli secara grosil. Oke, masuk Beli akal. grosil artinya dapat harga yang jauh lebih murah daripada ecelan yang kita beli berulang-ulang. Oh, begitu, Pak. Aku mengerti, Pak. Jadi lebih baik kita langsung beli secara grosir, lalu stok di rumah ya. Betul. Selain menekan harga pembelian, kita juga menekan biaya transportasi. Bener sih, nggak bolak-balik kalau beli banyak itu kalau kita punya banyak duit ya. Kalau nggak punya banyak duit ya kadang mau beli itu, beli bensin saja buat keliling susah bre. Bayangkan kita tiap hari ke toko belanja balang halian. Dah habis berapa banyak bensin? Mana aku seling isi bensin oplosan pula. Tapi, Pak, Ujung-ujungnya oplosan lagi ya. Kemarin oplosan dicampur air, sekarang apa lagi nih? barang-barang ini kan juga banyak. Kita kan bawa pakai pickup. Keluar bensin juga gak dikit. Siapa suruh kau pakai backup? Sana pakai Suplafit papa yang konsumsi bensinnya 1:70. Suprafit ya. Bolak-balik kalau sebanyak itu. Pelit amat nah ini orang ya. Aduh. Cepat pergi sana, keburu tokonya tutup. Oh, HP jatuh. Ini malapetaka pun jadi HP jatuh. Haiya, dasar teledol. HP bisa jatuh gini. Kalau keinjak macam mana? Pasti melepek minta beli HP baru lagi. Dasar anak tak. Teliti. Mat ya. Mati apa lagi nih? Apa? Sampai terkejut gitu. Ketahuan bre, ketahuan. Apa ini bre? Bapaknya scroll bre sampai merah mukanya gitu bre. Liana, berani-beraninya kau pacaran ah. Aduh, cambuk bre. Ningo Futin Hayan, Ngeri banget ya bre ya. Bau Tin Hayan Fung Oh. Serem banget bre. Ngeri banget bre kalau kayak gini bre. Wah. Gimana bre? Apa yang terjadi sama Ahlian dan Gege nantinya? Dan ini nasib Ahlian ini bisa fatal kalau kayak gini bre ya. Nah, itulah tadi ya bre ya. Perjalanan kisah cinta di sungai yang jernih. Ada yang pernah mengalami cinta tak direstui nggak bre ya? Saya sudah pernah bre. Ya sudah pernah ngalamin hal itu. Sampai berjuang 4 tahun pacaran, tapi namun alhasil tetap nggak direstui. Akhirnya kita memutuskan untuk pisah. Dan pasangan mantan saya udah nikah sekarang. Dan pernah juga ya karena status gitu bre ya, gue kan dulu kerjanya tukang ojek bre. Kadang gue kerja ngojek, tapi kadang juga gue kerja harian gitulah bre ya, di kebun orang ya,
misalnya panen coklat gitu, atau mungkin pas disuruh nanam sayur gitu. Gue juga dulu sering kayak gitu. Namun ya itulah, karena ada 2 cowok yang dekatin, yang satu tajir dan gua orang biasa, ya gua gak direstui juga bre. Dan alhasil si wanita itu ya menikah juga bre sama orang yang tajir itu. Walaupun si ceweknya suka sama gue, tapi ya apa boleh buat bre, orang tua nggak ngerestui. Gue juga paling anti berhubungan kalau misalnya nggak direstui, karena trauma juga bre dari sebelum-sebelumnya. Jadi memang kalau cinta tak direstui seperti ahlian dan GG ini memang ya sakit banget bre, apalagi nanti berujungnya nggak bahagia. Nah apalagi di zaman sekarang cowok nggak punya apa-apa ya, itu sangat-sangat sulit diterima bre ya. Terus terang aja, buat saya dan teman-teman yang masih berjuang pun pasti akan mikir panjang mau deketin perempuan kalau kita itu belum punya penghasilan yang cukup untuk menghidupi diri kita sendiri, keluarga, dan kalau istri kita nanti, apalagi seperti itu ya bre. Jadi ya pasti mikir-mikir panjang cowok-cowok zaman sekarang. Apalagi saya itu tipe cowok yang minder ya, tipe cowok yang minder banget ya. Nggak tahu ya, siapa ngerti ada subscriber yang nanti sama saya mimpi ya bre ya. Bercanda lah bre ya. Dan pokoknya buat teman-teman semangat yang masih berjuang, buat teman-teman yang memiliki nasib yang seperti film ini, cinta tak direstui, mendingan saran saya ya udah lepasin aja bre ya. Karena restu orang tua juga itu suatu anugerah sebenarnya bre ya, suatu anugerah. Jadi kalau kita memang gak direstui sama salah satu pihak, misalnya keluarga kita atau mungkin keluarga si perempuan, ya mau nggak mau lah bre ya, kalian pisah aja lah bre. Kalau saran saya seperti itu. Memang cari yang benar-benar nerima kalian, baik pihak keluarga kalian dan pihak keluarga si perempuan, karena itu akan jadi lebih baik nantinya. Karena gua akui restu orang tua juga itu suatu kelancaran dalam rumah tangga ya bre ya. Oke, walaupun saya sendiri belum rumah tangga, pacar aja nggak punya bre, wow udah berapa tahun jomblo bre, sudah hampir, waduh, terakhir saya punya pacar kalau nggak salah tahun 2015 terakhir itu bre. Sekarang udah tahun 2025 10 tahun jalan ya jomblo bre ya. Aduh ya sabar ya, mungkin ya memang belum ketemu aja ya. Semangat buat kalian semua ya. Kita doakan selalu Santun TV beserta timnya dilimpahkan rezeki lahir dan batin, dan diberikan ide-ide yang menarik yang bisa menghibur kita semua, dan juga memberikan hikmah dalam setiap cerita animasinya ya bre ya. Dan terima kasih yang udah dukung channel ini. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya di Kamu Panjang. Mohon maaf jika saya punya salah kata yang buat kalian tersinggung. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.